Kalau IP-nya 3 koma yang gede-gede, ini siap-siap jadi karyawan. Dan IP saya tidak sampai 3. Saya pernah ngomong begitu, saya bilang IP 3 pun jadi menteri kok. Sesudah Anda lulus kuliah, fase berikutnya Anda butuh lebih dari sekedar nilai. Nilai itu penting, tapi lebih dari itu. Cuman jangan diartikan boleh IP rendah. Kalau IP rendah Anda dipanggil wawancara pun tidak. Jadi IP-nya jangan rendah, IP-nya harus tinggi. Berapa minimal IP? Ada yang nyebut 3, 3,5, 3,25. Bahkan beberapa kali ada yang nyebut nama 4. Ya cobalah sebagai ikhtiar 4 boleh gitu. Saya tidak ingin menganggap enteng pelajaran di kuliah, tidak, sangat penting. Tapi saya ingin Anda punya double track. Track akademik dan track kepemimpinan. Dua-duanya harus seimbang. Yang menekankan akademik sudah semua orang. Di kampus-kampus semua orang bicara soal akademik. Tapi saya melihat pentingnya track kepemimpinan. Jadi bangun itu. Mumpung Anda punya kesempatan untuk melakukannya. Lalu Anda buat cita-cita. Anda tuliskan berapa lama Anda mau kuliah, sesudah itu Anda akan melakukan apa, dan selama kuliah apa yang akan Anda kerjakan. Jangan jadi mahasiswa yang hanya rumah, kos-kosan, kampusnya hanya ruang kuliah. Jangan lakukan itu. Lalu Anda akan menjadi bagian dari dunia. Mahasiswa hari ini akan hidup seperti saya sekarang adalah mahasiswa 20 tahun yang lalu. Anda akan mengalami era 20 tahun yang akan datang. Bayangkan Indonesia 20 tahun yang akan datang. Jangan bayangkan Indonesia sekarang. Seperti apa potretnya? Apa peran Anda? Bagaimana kondisinya? Dan menjadi bagian dari dunia, bahasa internasional. Saya garis bawahi, bahasa internasional, bukan bahasa asing. Karena bahasa asing itu bahasa yang digunakan orang asing. Tapi bahasa internasional adalah bahasa yang digunakan percakapan antar bangsa. Kuasai itu, sehingga Anda bisa menjadi bagian dari dunia, berkomunikasi dengan dunia, menyerap informasi, dan menyebarkan informasi. Lalu yang ketiga, kuasai state of the art knowledge, ilmu pengetahuan yang terdepan. Anda nggak bisa belajar sekarang hanya dengan ilmu-ilmu masa lalu. Kuasai yang terbaru. Dan kemampuan belajar menjadi amat kunci. Bukan kemampuan menguasai sebuah bidang, tapi kemampuan belajar di bidang apapun. Karena sesudah Anda lulus, Anda belum tentu akan mendalami mengerjakan hal yang menjadi fokus Anda ketika masa kuliah. Tapi kemampuan Anda belajar akan membuat Anda menjadi pembelajar terus-menerus. Kalau Anda pembelajar, maka Anda akan punya peluang untuk bisa terus-menerus mengembangkan diri dan meningkatkan kontribusi.